Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah kita dapat bertemu kembali di channel Wanita Bahagia. Semoga sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar, sabar, dan ridho akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Laya binti Yakub. Sabar adalah kendaraan yang tidak pernah terpelesat, bekal terbaik pada saat-saat genting, dan sarana terbaik untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Betapa indahnya sabar. Diibaratkan bahwa sabar adalah musim bunga orang baik dan villa orang pilihan. Wahai muslimah, contoh istimewa dari sabar ini adalah perempuan mulia, istri Nabi Ayub alaihissalam, yakni Laya binti Yakub. Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang dikaruniai Allah dengan kekayaan yang berlimpah. Nabi Ayub orang yang sangat baik, bertakwa, penyayang, berbuat baik kepada orang miskin, menanggung anak yatim dan para janda, memuliakan para tamu, memberikan bekal pada para musafir, merasakan seluruh nikmat Allah padanya, dan melaksanakan hak Allah Ta'ala. Nabi Ayub juga memiliki banyak anak dan keluarga. Laya binti Yakub berada dalam kenikmatan seperti itu. Laya paham betul bahwa rahasia awetnya sebuah nikmat ialah mensyukurinya. Oleh karena itu, ia selalu berzikir, memuji Allah, menunaikan hak kepada pemiliknya, membantu hamba-hamba Allah, dan berbuat baik kepada mereka. Dalam semua hal, Laya bersinar dengan suaminya Nabi Ayub alaihissalam. Kendati itu semua, Laya juga tunduk kepada ujian robbani yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya dan kepada suaminya. Laya sukses dalam ujian tersebut berkat pertolongan Allah, dan ia bisa membuktikan kejujurannya terhadap Allah dan kesetiaannya kepada suaminya yang disanjung Tuhannya dengan sanjungan terindah, dan memberinya sifat sabar yang menjadikannya termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab sebagai balasan yang sesuai dari Allah, seperti yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang sabar. Istri yang baik dan sabar. Sebagai istri seorang nabi, Laya binti Yakub menapaki tempat penuh berkah dan tinggi di kedudukan kejujuran. Ia duduk pada tempat tinggi di posisi orang yang baik-baik karena ia hidup bersama suaminya dalam ujian yang terjadi padanya selama kurang lebih 18 tahun. Laya adalah contoh istri yang baik, sabar, dan ridho kepada qada dan qadar Allah Ta'ala. Keadaan Nabi Ayub alaihissalam berubah total dari keadaan sebelumnya, karena seluruh kekayaan, sawah, dan asetnya ditarik Allah Ta'ala. Al-Hasan rahimahullah berkata, Ayub diuji dengan cobaan lain, kemudian dengan cobaan lain setelah sebelumnya diuji dengan kematian anak-anak beliau dan harta beliau habis. Nabi Ayub diuji dengan tubuhnya. Beliau menderita sakit kulit yang sangat parah, hingga nyaris memutuskan hubungannya dengan manusia. Tidak ada yang berbelas kasih kepadanya kecuali Laya seorang. Dengan keadaan seperti itu, Laya justru menunaikan hak suaminya. Ingat kebaikan suaminya saat berjaya, dan tetap sayang ketika suaminya berada dalam kelapangan hidup dan kesempurnaan sehat fisik tubuhnya. Dalam keadaan sakit dan dikucilkan sahabat-sahabatnya dan keluarganya, Laya tetap menjenguk suaminya. Nabi Ayub tetap istiqomah di jalan Allah, tak pernah sedikit pun jauh dari Allah. Laya melihat kemuliaan suaminya itu.
membuat dirinya tetap bersemangat untuk menyiapkan segala keperluan Nabi Ayub, membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kemaslahatan suaminya. Itulah yang dikerjakan Laya, hingga akhirnya kondisi dirinya melemah dan kekayaannya menipis. Dalam kondisi yang paling pahit itu, Laya justru teringat pada masa-masa indah, ketika suaminya memberinya hadiah penghasilan al-basaniyah yang melimpah. Ingatan itu menjadikannya semakin sayang dan setia kepada suaminya. Apalagi ketika ia melihat kebeningan hati suaminya yang tetap sabar, tabah, dan ridho terhadap qada dan takdir Allah. Ibnu Katsir rahimahullah menyifati Laya binti Ya'qub sebagai perempuan penyabar, perempuan yang hanya mengharapkan pahala dari Allah, perempuan yang mampu bertahan menghadapi kesulitan, perempuan jujur, berbakti, dan wanita dewasa. Syekh Muhammad bin Yusuf ad-Dimsyaqi dalam bukunya Istri-istri para Nabi menjelaskan, Laya binti Ya'qub tahu betul bahwa Allah Ta'ala menguji hamba-hambanya yang dekat kepadanya dengan apa saja yang dia kehendaki, untuk mengangkat derajat hambanya itu dekat di sisinya, agar hambanya tersebut menjadi teladan dalam kesabaran terhadap musibah dan kesabaran terhadap keputusan Allah Ta'ala. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berat cobaannya ialah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang seperti mereka. Rasulullah juga bersabda, seseorang diuji dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, ujiannya bertambah. Nabi Ayub alaihi salam bersabar dan musibah yang menimpanya justru menambah kesabaran, harapan akan pahala Allah, pujian dan syukur hingga beliau dibuat perumpamaan dengan kesabaran beliau dan perumpamaan dengan seluruh musibah yang menimpanya. Laya hadir menemani semua takdir yang ditimpakan pada suaminya tersebut. Sungguh, Laya adalah potret muslimah yang teguh, sabar, dan setia kepada Allah dan suaminya. Selama bertahun-tahun mendampingi suaminya yang sedang diuji dengan sakit lepra, penyakit yang membuat orang-orang meninggalkan suaminya, penyakit yang menjadikan hubungan suaminya dengan orang-orang terputus, bahkan tanpa belas kasih. Laya tetap setia melayani dan mengasihi suaminya. Allah memuji kesabaran Nabi Ayub dengan firman-Nya dalam surat Shad ayat 44 yang berbunyi, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati Ayub seseorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Allah adalah Zat yang maha adil dan bijaksana. Dia melihat keikhlasan yang terpancar pada diri Nabi Ayub dan istrinya yang menerima qada dan takdirnya. Ujian yang diberikan kepada keduanya diterima dengan lapang dan penuh kesabaran, meski harus bergulat dengan musibah selama 18 tahun. Di puncak kepasrahannya kepada Allah itulah Nabi Ayub berdoa agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Dalam surat Shad ayat 42, Allah memperkenankan doa Nabi Ayub dan memerintahkan kepadanya agar menghempaskan kakinya ke bumi. Nabi Ayub pun menaatinya, maka keluarlah air bekas kakinya itu atas petunjuk Allah. Beliau pun mandi dan minum dengan air itu, sehingga beliau sembuh atas izin Allah.
Solusi ilahiyah yang sangat menakjubkan itu digambarkan dalam firman-Nya yang berbunyi, "Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Al-Quran Surat Shad ayat 42. Dalam waktu sekejap, penyakit yang diderita Nabi Ayub selama 18 tahun sembuh total tanpa menyisakan bekas sedikit pun. Begitulah kuasa ilahi. Kenyataan ini semakin membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah jika menghendaki sesuatu terjadi. Laya yang datang sedikit terlambat pada saat itu tidak mengenali lagi suaminya. Sebab yang dilihatnya adalah lelaki tampan, mirip dengan suaminya, bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Akhirnya, keduanya merasakan kembali manisnya kehidupan seperti sedia kala. Berkumpul kembali dengan anggota keluarganya. Allah mengembalikan harta, kekayaan, dan anak-anaknya. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.